Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menanam benih secara langsung atau sistem tabela untuk tanaman buncis. Sistem tanam benih secara langsung atau tabela merupakan cara menanam benih secara langsung pada lahan tanpa dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Beberapa tanaman sulur diketahui memiliki pola pertumbuhan yang sangat cepat, dan terkadang karena dari biji tumbuh ke tanaman muda itu sangat cepat, daripada dilakukan penyemaian pada pot semai dan dilakukan pindah tanam, beberapa petani sering melakukan sistem tabela. Hal ini dikarenakan lebih praktis dan tidak menguras tenaga. Tanaman buncis merupakan salah satu contoh tanaman sulur yang bisa tumbuh dengan cepat. Terkadang, telat pemindahan tanam juga bisa berdampak buruk pada tanaman buncis karena akarnya sudah tumbuh menjalar kemana-mana. Dan dari hal inilah mengapa beberapa petani melakukan sistem tabela. Berikut ini akan coba kami menjelaskan cara sistem tanam tabela pada tanaman buncis. Yang pertama, dilakukan pemasangan lanjaran dan pembuatan lubang tanam. Baiknya pemasangan lanjaran dilakukan sedari awal sebelum dilakukan penanaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah akar tanaman agar tidak tertancap lanjaran. Karena kalau penancapan lanjaran atau ajir setelah tanaman itu ada, takutnya nanti akar dari tanaman bisa rusak karena tertancap oleh ajir tersebut. Apabila tertancap, tentunya bisa menghambat pertumbuhan tanaman, dan pada akar yang luka bisa menjadi jalur masuk jamur maupun bakteri. Setelah ditancapkan ajir, baru bisa dilakukan pembuatan lubang tanam. Lubang tanam tak perlu dalam-dalam, cukup sekitar 4 cm. Kalau terlalu dalam, takutnya nanti tunas dari bibit yang tumbuh akan sulit muncul ke permukaan. Selanjutnya, 1 hari sebelum tanam bisa melakukan pengocoran trichoderma, asam umat, dan silika karbon. Trichoderma merupakan jamur yang memiliki sifat antagonis terhadap jamur patogen yang merugikan tanaman. Dengan pemberian trichoderma, maka bisa berperan terhadap penjagaan tanaman dari jamur yang merugikan. Kemudian, asam umat berperan untuk meningkatkan retensi air agar air yang diberikan tidak mudah hilang. Selain itu, juga berperan untuk meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga nanti pupuk yang diberikan akan menjadi lebih maksimal. Untuk silika karbon, berfungsi untuk menambah unsur karbon dan menyediakan lingkungan yang cocok bagi mikroorganisme yang bermanfaat untuk tumbuh dan berkembang. Dosis yang diberikan per 20 liter bisa 3 sendok makan trichoderma, 3 sendok makan asam umat, dan 4 sendok makan silika karbon. Selanjutnya kita akan mencoba membahas perlakuan benih. Benih yang hendak ditanam baiknya diberi perlakuan. Di sini benih yang akan ditanam dilakukan perlakuan hot seed treatment dengan perendaman air hangat pada suhu 50 derajat Celcius. Perlakuan hot seed treatment dilakukan untuk mensterilkan biji dari kemungkinan spora maupun bakteri yang merugikan yang menempel pada kulit biji. Setelah diberi perlakuan hot seed treatment, bisa dilakukan perendaman dengan insektisida bahan aktif sipermetrin. Terkadang benih yang ditanam pada lahan dimakan oleh semut. Maka dari itu, benih direndam pada insektisida bahan aktif sipermetrin agar semut tidak memakan benih yang kita tanam. Perendaman bisa menggunakan air hangat yang sudah mendingin tadi. Per 1 liter bisa memakai 4 tetes sipermetrin. Namun perlu diingat, untuk perlakuan benih baiknya dilakukan pada biji yang sebelumnya belum diberi perlakuan benih sama sekali. Untuk benih yang sudah diberi perlakuan, seperti diberi lapisan anti jamur, bakteri, dan hama dari pabriknya, tidak perlu menerapkan perlakuan ini. Selanjutnya kita bisa menyiapkan lubang tanam. Sebelum melakukan penanaman pada lubang tanam, setiap lubang tanam bisa diberi mikoriza. Mikoriza merupakan jamur yang mampu bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan pada tanaman. Biasanya, mikoriza pada tanaman kacang-kacangan berfungsi dalam membantu pengikatan unsur nitrogen dan memacu pertumbuhan tanaman. Setelah semua siap, bisa dilakukan penanaman benih. Penanaman benih baiknya pada sore hari, agar hari pertama setelah tanam, benih tidak perlu menghadapi siang hari yang terik. Benih yang ditanam pada lubang tanam kemudian ditimbun dengan tanah yang gembur. Setelah penanaman, benih dapat dilakukan penyiraman secukupnya. Benih disiram setiap hari agar kelembapan tanah untuk biji berkecambah bisa lebih optimal. Dengan pemberian air yang rutin, maka proses imbisisi air ke dalam biji akan lebih cepat, sehingga tentunya perkecambahan juga akan lebih cepat. Kemudian apabila dirasa daya retensi atau daya menyimpan air di tanah kurang, untuk penyiraman air bisa ditambahkan dengan asam umat. Karena asam umat mampu meningkatkan daya simpan air pada tanah sehingga kelembapan bisa lebih terjaga. Apabila dilakukan penyiraman secara rutin, biasanya pada hari ketiga atau ke hari keempat, tunas akan sudah mulai muncul. Ketika tunas dan daun pertama atau plumula sudah mulai muncul, bisa langsung dilakukan penaburan molluskisida pada lubang tanam. Daun dan tunas muda merupakan makanan yang sangat digemari oleh siput. Jika terlambat pemberian molus
Molluscicidae, ada kemungkinan tunas dan daun yang muncul akan habis dimakan oleh siput. Siput biasanya aktif pada malam hari, maka dari itu pemberian Molluscicidae bisa dilakukan pada hari ketika tunas sudah mulai muncul sebelum malam hari. Benih yang sudah berkecambah dan mengeluarkan tunas setiap hari bisa dirawat dan dicukupi untuk kebutuhan airnya. Nanti kalau tanaman sudah berdaun 3-4, bisa dilakukan pemberian pupuk yang dominan fosfat dan sedikit nitrogen serta ditambahkan asam humat. Dalam penerapan sistem tabela, tentunya ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Berikut ini akan coba kami ulas untuk kelebihan dan kelemahan dari sistem tabela. Yang pertama, mari kita bahas dari kelebihan sistem tabela terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihannya adalah lebih praktis karena tidak perlu dilakukan penyemaian dan proses pindah tanam yang memakan waktu dan tenaga. Yang kedua adalah tanaman tak perlu adaptasi. Pada proses pindah tanam, biasanya tanaman akan perlu proses adaptasi, dan pada adaptasi biasanya tanaman ada yang bisa bertahan atau tidak. Dengan benih yang sedari dini sudah ditempatkan pada lahan, maka benih tak perlu melakukan proses adaptasi kembali. Untuk yang ketiga adalah vigor tanaman lebih kuat. Tanaman yang sedari kecil sudah dibiasakan pada lingkungan lahan yang dinamis, maka secara tidak langsung juga tanaman akan lebih bisa menoleran cekaman lingkungan, sehingga tentunya vigor tanaman akan lebih kuat. Kemudian untuk sistem tabela memiliki kekurangan. Yang pertama, ada potensi benih tidak bisa tumbuh. Pada lingkungan lahan yang sangat dinamis, terkadang hal ini membuat biji tidak bisa tumbuh. Masalah biji yang tidak bisa tumbuh meliputi pengairan yang kurang, serangan jamur dan bakteri pada biji, serta biji yang dimakan oleh hama. Yang kedua adalah perlu pengendalian hama secara ekstra. Saat biji mulai tumbuh, biasanya akan ada beberapa hama yang menyerang. Hama tersebut meliputi siput dan slug, belalang, dan lalat liriomiza. Maka dari itu, perlu pengendalian dan pencegahan sedari dini agar bisa terhindar dari kerugian serangan hama yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Proses tabela tanaman buncis diawali dengan pemasangan lanjaran dan pembuatan lubang tanam. Kemudian, 1 hari sebelum penanaman, bisa dilakukan pengocoran asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Pada perlakuan benih, untuk benih yang dari kemasan belum dilakukan perlakuan, bisa coba diberikan perlakuan hot seed treatment dan perendaman sipermetrin. Sebelum proses penanaman, bisa dilakukan penaburan mycorrhiza 0,5-1 sendok pada lubang tanam. Kemudian bisa dilakukan penanaman dengan penimbunan tanah yang tidak banyak. Untuk penaburan mycorrhiza dan penanaman bisa dilakukan pada sore hari. Setelah itu bisa dilakukan penyiraman benih setiap hari. Kemudian saat tunas sudah mulai muncul sekitar hari ketiga atau keempat, bisa dilakukan penaburan Molluscicidae. Nanti setelah daun berjumlah 3 tangkai, bisa dilakukan pemupukan pupuk yang dominan fosfat dan minim nitrogen ditambah dengan asam humat. Proses tabela menghadirkan kelebihan yaitu lebih praktis, tanaman tak perlu proses adaptasi, dan vigor tanaman lebih kuat. Sedangkan kekurangan dari sistem tabela adalah adanya potensi benih tidak bisa tumbuh dan perlu pengendalian hama yang ekstra. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.